Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan hari ini 15 Januari kita tambah bahagia karena hari ini kita sedang memperingati 7 tahun Undang-Undang Desa. Dan ada tradisi baru di setiap tanggal 15 Januari kita menjadikan ini sebagai momentum besar dan momentum bersama untuk kita kembali merenungkan kesadaran kita untuk terus memperhatikan desa. Karena Indonesia maju dari desa yang maju. Dan hari ini spesial juga telah hadir bintang tamu utama kita, Prof. Yoyon Suryono. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat ya, Prof. ya, karena hari ini adalah hari yang momentum besar, cukup besar, tanggal 15 Januari, 7 tahun Undang-Undang Desa. Prof. Yoyon, kalau kita flashback, Prof, 7 tahun yang lalu, terbayang nggak, Prof, kalau Undang-Undang Desa akan membawa desa di Indonesia sampai pada posisi seperti sekarang ini? Kok putus ya tadi ya? Diulang, Pak Mai. Baik, apakah dari 7 tahun, kalau kita flashback, Prof, ini udah 7 tahun, apakah 7 tahun yang lalu saat Undang-Undang ini ramai dibicarakan, Prof terbayang 7 tahun kemudian desa akan menjadi seperti ini saat ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Umay, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berubah peran nih ya. Peran Sujiwo Tejo menjadi peran Yoyon Agusta, Pak? Bukan ya, Pak? 7 tahun 2014-2021 itu sebetulnya kalau kembali ke belakang ya, itu terobosan yang sangat luar biasa 2014 itu. Karena sebetulnya mestinya bisa terjadi sebelum 2014 perhatian kita terhadap desa itu. Ya. Zamannya Pak SBY menghasilkan itu saya kira satu hal yang positif. Karena kan 2004 kita merdeka 1945, 2014 kan lama sekali itu desa. Padahal desa itu dari dulu ya memang sudah ada, desa itu sudah ya, basicnya Indonesia itu ya desa. Tapi ya, melihat tonggak 2014 itu saya kira momen yang sangat luar biasa untuk kemajuan desa. Dan kalau kita lihat produk hukum itu ya menjadi berbagai macam peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya ya. Dan kita tahu yang salah satu yang update dari sudut peraturannya itu kan perundang-undangannya itu kan nomor 14 2014
19 tentang dana desa itu. Ya salah satunya itu banyak sekali. Persoalannya begini, ini kan namanya momentum betul ya. Apakah selama 7 tahun itu kondisi desa sudah beda atau masih tetap sama dengan 2014 dan sebelumnya? Jadi progresnya itu di mana sebetulnya pembangunan desa melalui Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu. Nah, untuk menjawab ini yang paling jadi diketahui mereka merasakan sendiri di situ kemajuan-kemajuan. Tapi dengan Kementerian Desa sendiri saja sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa itu banyak kegiatan atau prestasi yang sudah dicapai. Ya, karena yang namanya kesejahteraan dan kemiskinan itu kan tidak hanya memakan waktu 7 tahun, 8 tahun, nggak bisa itu. Kemiskinan, kesehatan, ya, dan apa namanya yang kita sebut sekarang sebagai SDGs itu kan memerlukan rentang waktu yang sangat panjang. SDGs itu kalau kita baca di dalam Undang-Undang Desa itu, ya, apa yang disebut dengan pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, dan lain-lain itu kan isinya sudah dirangkum di dalam SDGs itu. Sudah lengkap sekali. Nah, pertanyaannya, kalau minum obat atau minum jamu ya, manjur enggak itu undang-undang desa itu untuk tadi ya, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. Itu kan persoalannya kemudian ke situ. Indikator-indikator yang dibuat oleh Gus Iphan dan tim, termasuk Pak Menteri, ya, buku 1, buku 2, dan sebagainya itu alat-alat yang kita bisa gunakan untuk melihat ya, sejauh mana kemajuan dicapai oleh masyarakat desa. Ya. Saya sendiri berpendapat kalau ingin lihat kemajuan desa itu, ya dilihat langsung di desa. Informasi tentang desa itu kan dari bapak-bapak perangkat desa, masyarakat desa dan sebagainya itu. Ya, indikator itu kan upaya akademik ya, upaya akademik untuk kemudian bisa melihat kemajuan-kemajuan itu. Tetapi yang paling sangat baik menurut saya ya lihat faktanya, lihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di desa itu. Ya, apakah ada kemajuan atau tidak? Kalau saya melihat sepintas, bukan sepintas ya berpintas-pintas sebetulnya. Saya mengunjungi berapa ya 6 desa, 4 desa, ya. Kemudian beberapa desa lah dalam penelitian itu. Tidak bisa tidak harus mengatakan bahwa ada kemajuan di tingkat desa itu yang sangat signifikan. Ada kelihatan sekali. Gitu. Bahkan saya kadang-kadang berpikir, bukan kadang-kadang ya. Saya beberapa hari yang lalu saya datang ke satu tempat dan melihat rumah bagus dan sebagainya. Keluarganya itu setahu saya SMP aja nggak lulus. Rumahnya bagus, punya usaha sendiri, punya sawah, punya itu dan sebagainya. Saya refleksi pada diri saya sendiri. Bekerja 42 sampai 42 tahun, pendidikan tertinggi, macam-macam tertinggi kok. Dibanding dia beda ekonominya, kemampuan rumahnya bagus dan sebagainya itu. Meskipun itu perbandingan yang tidak tepat juga. Yang saya maksud bahwa ternyata satu asal tangannya itu gerak gitu ya. Usaha apapun di desa itu bisa jalan. Ya. Ya, saya melihat perusahaan jamur itu ya dia petani jamur itu ya. Di sini di desa-desa itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian lele ya, perikatan lele di apa itu namanya terpal ya. Kemudian tanaman-tanaman hias ya. Ya, atau apapun lah yang ada di situ bisa jadi uang sebetulnya. Asal tangannya itu memang mau bergerak ya. Tangannya bergerak itu kalau memang ada kemauan. Kemampuan itu nomor 2, yang penting kemauan dulu. Ya. Setelah ada kemauan, baru kemampuan. Gitu. Ya. Itu baru kemudian pengetahuan dan sebagainya. Gitu. Tadi malam saya mengikuti bedah buku, ya orang yang sangat terkenal sekali di bidang perminyakan. Dia nulis buku 72 tahun dia kehidupannya.
ya asli Bojonegoro, dia berangkat dari tidak punya apa-apa, sekolah di Berkeley, ya, kemudian dia pengusaha ini itu dan sebagainya. Inspiratif sekali untuk generasi muda. Di dalam bukunya itu hanya ada 2 intinya itu. 1 kemauan, ya, kemauan. 2 kerja keras, ya, dan jangan lupa doa. Nah, kita ingin membangun kemauan di desa itu seperti kemarin disampaikan dalam diskusi kita, ya itu kan bervariasi sekali soal kemauan itu. Nah, soal kemauan itu ada kaitannya salah satunya dengan ketergantungan. Ya. Dalam secara sosiologis, Mbak Umay tahu, saya kira kemajuan desa itu pertama dimulai dari desa-desa yang ada jalan kereta apinya. Tuh, karena akses mobilitasnya tinggi. Yang kemudian ada transportasinya. Tuh. Kalau di Jawa, Pak Arif, Pak Koco tahu saya kira, mobilitas tinggi orang-orang dulu itu karena desanya itu nggak punya apa-apa. Tandus, kering, dan sebagainya. Sehingga kemudian mobilitasnya tinggi, ya ingin keluar dari himpitan-himpitan yang terjadi pada saat itu. Dan sebagainya. Saya meneliti beberapa kasus, satu di Jogja, ya. Itu yang namanya bubur kacang hijau, ya, ini bukan promosi, ya. Itu dari satu desa di satu kabupaten tertentu, ya, dan penghasilannya kembali ke desa itu luar biasa sekali. Warung Tegal lah, kita tahu Warung Tegal itu di Jakarta itu, atau bakmi Gunung Kidul lah, itu uangnya yang masuk ke desa itu banyak sekali, apalagi kalau Lebaran dan sebagainya. Jadi sebetulnya satu kemauan itu diekspresikan oleh tadi, ya, kemauan itu ekspresinya dia keluar dari himpitan-himpitan sosial, ekonomi dan sebagainya, menjadi tenaga-tenaga yang produktif, gitu. Ya, kalau kita belum sampai ke situ, itu satu persoalan yang harus kita lalui. Ya. Jadi kalau melihat tujuan Undang-Undang 614 itu, ya, baik pembangunan desa maupun pemberdayaan desa, ya, bapak-bapak nanti yang ada di lapangan bisa menambahkan itu, ya, capaian-capaian yang kondisi real yang ada di masyarakat itu. Ya. Kemarin ada dibahas soal kesenjangan pembangunan desa. Kesenjangan pembangunan desa itu jangan lupa itu berasal dari kesenjangan pembangunan ekonomi juga. Secara nasional, ya, karena dampak pembangunan ekonomi nasional yang mengalami kesenjangan itu, ya ujung-ujungnya terjadi di desa. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat perjalanan pembangunan di Indonesia, ya kita kan tertatih-tatih 45 sampai 50-an, ya, atau 50-an, karena masa-masa perjuangan, ya pembangunannya di situ saya kira belum, ya. Dan satu-satunya yang paling penting pada saat itu kan bebas dari buta huruf, ya, untuk keluar dari kemiskinan dan sebagainya. Tapi pada saat itu Bapak Ibu tahu kan kondisi politik tidak memungkinkan keamanan dan sebagainya. Ya, sampai dengan tahun 60-an, ya. Tahun 60-65 ekonomi kita luar biasa sekali. Nah, apresiasi barulah mulai kemudian Orde Baru agak lumayan itu. Bukan agak lumayan, memang kelihatan sekali. Lepas soal yang lain-lainnya, ya. Pemulihan ekonomi yang bertumbuh pada pertumbuhan, ya saya kira itu memang terjadi begitu. Ya. Tadi malam dalam diskusi buku itu disebutkan bahwa ada itu namanya ahli-ahli yang dari Berkeley, ya, yang merencanakan pembangunan di Indonesia lewat Repelita itu, ya. Ada mafia Berkeley pada waktu dikatakan begitu. Tapi pilihannya pada waktu itu kan pembangunan ekonomi, bukan pembangunan SDM. Ya. Jadi pilihannya mana dulu, ekonomi dulu apa SDM dulu, di kota, di desa dan sebagainya. Kalau SDM dulu agak sulit karena nggak punya uangnya, ya. Sedangkan ekonomi dulu baru kemudian. Tapi itu pilihan-pilihan yang namanya pilihannya. Sehingga kemudian dikomparasikan, ya. Mana dulu, ekonomi dulu apa SDM dulu. Contoh yang paling bagus itu selalu dikatakan, ya, Korea Selatan, Jepang, ya, Cina dan sebagainya, yang pembangunannya itu dimulai dari pembangunan SDM-nya. Korea Selatan dan Cina itu nggak punya sumber daya alam.
Beda dengan Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya melimpah-limpah, ya. Sehingga terdinabubokan oleh kekayaan alam itu, ya, dan kemudian lupa menyiapkan SDM-nya, gitu, SDM-nya. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di DPRD salah satu provinsi di Kalimantan. Saya bilang Kalimantan itu kalau masih berbasis pada kekayaan alam, suatu saat akan habis. Ya, dan ternyata memang begitu. Minyaknya sudah mulai menipis, hutannya menipis. Ya. Sekarang eksploitasi nikel, batu bara, dan sebagainya. Itu suatu saat akan habis. Ya. Kalau SDM-nya kemudian tidak. Di desa juga begitu. Ya. Saya ngeri sekali kalau datang ke suatu desa, lihat gunungnya itu kemudian dikepras gitu ya. Tanahnya dikirim kemana gitu, gunung hutan-hutannya juga begitu. Ya, jadi kita masih berbasis. Kembali ke soal desa juga dampaknya juga ke desa yang tadi nasional itu. Ya. Tuh, kalau kita bicara desa itu kan primnya kan satu paling tinggi itu kan pembangunan di kabupatennya. Ya. Kabupaten kota. Ada sinkron itu pembangunan di situ dengan kepentingan-kepentingan desa. Naik lagi ke provinsinya. Begitu apa enggak? Ya. Ada enggak concern terhadap pembangunan desa? Sampai kepada di tingkat nasional. Tingkat nasional juga begitu. Nah, Kementerian Desa ya sebagai salah satu kementerian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 2014 itu, ya saya kira sudah berkinerja sangat luar biasa itu. Ya, apalagi disediakan dana desa dan sebagainya itu. Zaman dulu kan tidak ada, sebelum 14 dana desa kan tidak sebesar yang sekarang. Nah, persoalan-persoalan itu yang kemudian didiskusikan pagi ini, ya. Ya, dalam rangka memperingati itu, ya. Efektif enggak undang-undang itu, manjur enggak undang-undang itu, ada enggak dampaknya undang-undang itu. Nah, bapak-bapak yang tahu persis di desa, ya bisa melengkapi data-data itu. Kalau catatan-catatan statistik, ya saya kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak 100% juga. Catatan statistik, ya satu, angka kemiskinan berkurang, ya tingkat kelaparan juga berkurang, tingkat kesehatan sudah alhamdulillah lebih baik, ya. Pendidikan ya sedikit-sedikit juga lebih baik. Ya. Kebutuhan dasar di desa saya kira nyaman sekali. Ya. Ya, saya sekarang sudah hampir beberapa bulan tinggal di desa, makan pagi itu cukup dengan Rp2.000. Tapi di Jogja nggak bisa itu Rp2.000 itu minimal 7.000, 12.000 dan sebagainya. Ya, tapi itu sudah kehidupan yang sangat bagus sekali. Ya. Ya, belum lagi yang non fisik ya. Ya. Ya, partisipasi masyarakat desanya meningkat, ya. Makin berdaya gitu, ya. Makin peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, ya. Ya. Meskipun sebetulnya desa itu juga jangan sampai hilang ke desanya, ya. Dengan proses-proses pembangunan yang sekarang itu jangan menghilangkan kearifan desa, ya, dan lain-lain itu, gitu. Pendek kata, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau saya bertanya apakah undang-undang itu efektif atau tidak, ya, jawabannya sudah mulai kelihatan berhasil, ya. Cuman tidak mungkin kita mengatakan sudah 100%. Ini tidak mungkin, impossible. Ada desa, kalau kita menggunakan klasifikasi desa belum berkembang, maju mandiri, ya bapak-bapak kan tahu itu, ya. Ya, yang mandirinya relatif masih lebih sedikit, yang majunya sudah lumayan, yang di bawahnya juga lumayan. Kalau indikator itu digunakan, ya, meskipun itu kemudian harus direformulasi ulang itu, ya, jadi desa tipe A, tipe B, tipe C, tipe D lah, tidak menggunakan lagi mandiri, maju dan sebagainya, ya, karena dipersepsikan yang lain. Kalau melihat indikator itu saja, saya kira kita sudah bisa mengambil kesimpulan desa maju, desa yang belum berkembang akan naik menjadi berkembang akan naik jadi maju akan naik jadi mandiri. Itu kalau menggunakan data-data seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan data
yang lain ya, apakah itu Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, termasuk tentang pendidikan ya. Tadi saya katakan satu kesimpulan ya, progresnya kelihatan bagus. Berarti dari pertanyaan apakah dari 7 tahun yang lalu sampai saat ini Undang-Undang Desa itu menghasilkan sesuatu atau menunjukkan progres ya Prof di desa? Oh iya, harus diakui ada progresnya. Soal kemudian tingkat keterperayaannya seberapa tinggi itu soal lain. Ya. Karena ada desa yang memang cepat sekali, ya ada desa yang memang tadi masih di bawah. Salah satu indikator lain kan bisa dilihat misalnya tentang kekayaan aset desanya, ya, aset desanya, tentang pembangunan fisik, tentang kesejahteraan dan sebagainya. Memang ada juga negatifnya, ada itu selalu ada, membara itu ada. Ya. Jadi seimbang ya, positif dan negatifnya. Mudah-mudahan lebih banyak positif. Kalau seimbang mungkin bisa dikatakan lebih banyak positifnya lah. Karena yang negatif itu kan dampak-dampak itu. Baik, Prof, kita telah kehadiran beberapa sahabat atau kerabat desa kita dari beberapa desa di seluruh Indonesia. Kita coba sapa terlebih dahulu, Prof. Kita ada Bapak Slamet Mubarok, ada Pak Sugeng, ada Pak Pardi dari Desa Geni Langit, juga ada Pak Munir dari Demak, ada Pak Arif Desa dari Guru Desa, juga ada Pak Sio Koco. Saya coba ke Pak Arif Desa. Pak Arif Desa, kita bicara tentang Undang-Undang Desa dan refleksinya 7 tahun. 7 tahun Undang-Undang Desa ini berangkat dari sebelum tidak ada undang-undang hingga ada undang-undang. Apa bentuk perubahan? Kalau tadi saya bicara berubah atau tidak, Prof Yohan bicara Prof Yohan menceritakan bahwa memang ada perubahan di desa. Lalu ke Pak Arif Desa saya tanya, apakah bentuk perubahan yang nyata Pak dari adanya Undang-Undang Desa? Pak Arif? Mungkin di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya. Baik. Selamat pagi, kerabat desa. Pagi. Selamat memperingati 7 tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa. Mbak Ume itu pertanyaannya mengerikan. Apa bedanya, apa rasanya, dan sebagainya. Apa bentuk yang saya rasakan bahwa tahun 2012 itu semua kepala desa berhimpun secara menyeluruh se-Indonesia pengen mendukung dan memperjuangkan Undang-Undang Desa. Tapi setelah Undang-Undang Desa hadir di 2014, semua kepala desa pengen membuat himpunan masing-masing dan pengen memperjuangkan sendiri-sendiri, bahkan berkelompok secara masif di Indonesia. Menurut saya itu adalah dinamika. Jadi sebaiknya batu-batu penjuru yang sudah kita letakkan sejak awal di tahun 2012 sehingga muncul Undang-Undang Desa jangan dilupakan. Yang kedua adalah kalau ngomong perbedaan sangat luar biasa perbedaannya. Saya sebagai pegiat merasakan sekali bagaimana dulu harus menghubungi desa per desa satu persatu, dan itu nggak mudah untuk menghubunginya. Tapi kalau sekarang kita ngadain Zoom meeting seperti ini, semuanya berkumpul. Jadi itu salah satu perbedaan dan kemerdekaan komunikasinya para kepala desa dan pemerintahan desa. Yang ketiga, yang tadi yang pertama adalah perubahan dalam bentuk apa, Pak? Ya, perubahannya kalau dulu sulit, sekarang gampang. Oke, dari sulit menjadi gampang ya, Pak? Ya, sulit untuk bertemu aja sulit. Jadi kepala desa itu bukan orang sembarangan yang bisa diketemuin, karena mereka sangat hebat di daerahnya. Lalu kemudian sekarang mudah, apabila ada Zoom meeting pasti segera saja berkumpul di sini semuanya. Itu kemerdekaan komunikasi yang sangat dahsyat. Itu salah satu perbedaan. Yang ketiga itu adalah tidak sekedar berkomunikasi, tapi isi komunikasinya. Para kepala desa, para pemerintahan desa, bahkan sekarang ada namanya Perhimpunan Perangkat Desa Indonesia. Dahsyat sekali. Ya, cuman saya ingin mengingatkan, janganlah hal-hal seperti ini, himpunan-himpunan seperti ini akan memperlemah desa.
Jadi desa bisa dimasukin dari segala penjuru karena perpecahannya. Bukan seperti itu seyogianya, karena persamaan-persamaan berpikir, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan harus lebih kuat lagi desa. Sebagai contoh bahwa saya dalam praktek bergiat kepada desa, saya sekarang bisa masuk dari siapapun, dari BPD, dari LKMD, LPM, dari kepala desa sendiri, bahkan dari perangkat desa. Ini menandakan bahwa begitu luasnya, begitu mudahnya komunikasi ini berlangsung. Tetapi kembali lagi bahwa jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para pihak yang merugikan. Kerinduan saya hari ini itu adalah 3 pihak ini bisa bersatu padu memikirkan bersama-sama. Saya katakan 3 pihak. Satu adalah pihak desa. Pihak desa itu adalah karena punya undang-undang sendiri jadi otonom. Kuat. Yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Ini yang ngurusin desa kok malah nggak ada yang hadir di sini, atau nggak menganggap bahwa kemerdekaannya orang desa ini harus diberikan penghargaan juga gitu. Saya pikir 3 pihak ini harus segera berunding, harus segera berbicara, konsolidasi kembali, lalu mengatur kekuatan bahwa sadar bahwa 74.000 itu kekuatan hebat, tetapi tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa. Artinya setelah 7 tahun ini apakah kita mau menunggu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun kita baru bisa akur kembali seperti tahun 2012 kita bercerita tentang seyogianya desa memiliki undang-undang desa. Barangkali itu sementara Mbak Umay, mudah-mudahan menyemangati, memberikan motivasi pada teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Arif Desa. Nah, kita bicara undang-undang desa 7 tahun, dan beberapa tahun terakhir kita baru mengenal kembali dengan istilah SDGs desa. Makanya kita sebut hari ini adalah acara kita sarapan SDGs desa. Kemudian bagaimana refleksi dari 7 tahun undang-undang desa, kemudian ada lahir SDGs desa di beberapa tahun terakhir. Kita panggil Pak Amiruddin dari SDG Center Undip. Pak Amiruddin, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Oke, nampaknya belum dapat bergabung. Saya 7 tahun undang-undang desa, kemudian kita refleksikan dengan SDGs desa. SDGs desa seperti yang kita tahu ada 17 poin yang kemudian ditambah menjadi 18 poin. Dan sejauh mana ini kemudian mensupport atau membooster terbangnya atau jalannya undang-undang desa untuk di kemudian hari. Kira-kira Pak Suryo Koco, bagaimana Pak pandangan Bapak untuk ini? Itu Mas Amir udah bisa gabung belum? Mas Amir? Assalamualaikum Mas Koco. Oke, siap Pak Amir. Ya. Tadi sudah terinfo ya Pak dengan pertanyaan saya bahwa 7 tahun kita sudah memiliki undang-undang desa, kemudian beberapa tahun terakhir kita disupport lagi dengan adanya SDGs desa. Sejauh apa ini bisa mensinkronisasi kemudian desa menjadi jauh lebih maju? Silakan Pak Amir. Oke, saya kira undang-undang desa ini, kita mulai dulu dengan undang-undang desa ya. Undang-undang desa itu kan memberi peluang atau merubah ya tatanan pemerintahan di desa itu. Kalau sebelumnya ya desa itu menjadi objek pembangunan gitu kan, sekarang kan menjadi aktor atau subjek dari pembangunan itu sendiri. Karena dengan undang-undang itu landscape tata kelola pemerintahan itu kan menggabungkan ya fungsi desa sebagai community ya, satuan sosial masyarakat ya yang memiliki pemerintahnya sendiri atau disebut sebagai self governing community gitu ya.
dan sekaligus juga sebagai pemerintahan lokal atau local self government gitu. Ini kan yang terpenting gitu ya. Jadi desa diberikan otonomi gitu ya, kemampuan untuk mengintegrasikan desa sebagai satuan masyarakat. Kalau satuan masyarakat kan berarti ada aspek kebudayaannya yang atau local culture yang mereka eksis itu ya tetap dihargai, tetapi sekaligus diberikan kelulusan untuk melakukan pemerintahan lokal sendiri ya, local self government itu kan yang fundamental gitu. Kemudian dan juga disuplai dengan infrastruktur dan funding gitu ya, yang cukup signifikan perubahannya ya. Nah, oke, itu yang terpenting. Jadi dengan perubahan struktural semacam ini sebenarnya desa dan masyarakatnya berpotensi sekali untuk makin maju, makin berkembang ya. Menurut saya perkembangan selanjutnya ini kan kalau kita lihat, kita potret ya, banyak sekali desa-desa yang mengalami kemajuan gitu ya, mengalami kemajuan dengan adanya perubahan undang-undang desa itu. Nah, oke, itu poin penting dari 7 tahun ya, 7 tahun undang-undang desa itu ditetapkan. Lalu kaitannya dengan SDGs ya, saya kira SDGs ini itu sebenarnya ini perspektif pembangunan yang baru gitu ya, pembangunan yang baru, pembangunan yang peduli ya kepada sustainability, keberlangsungan gitu ya. Dan SDGs ini dalam konteks di desa, kalau saya sih mengatakan bahwa dengan melaksanakan pembangunan di desa berdasarkan undang-undang desa, itu sebenarnya sekaligus juga sesungguhnya ya sedang melaksanakan Sustainable Development Goals di tingkat desa gitu. Ya itu sebenarnya mudahnya begitu ya. Kalau kemudian nanti soal isu SDGs ini menjadi seolah-olah kayak hal baru, kayak membingungkan di desa, sebenarnya enggak, karena hakikatnya apa yang telah dilakukan di desa itu melalui kerangka undang-undang yang ada itu ya sama dengan melaksanakan Sustainable Development Goals. Ya. Nah, Sustainable Development Goals ini penting untuk di desa karena banyak pendekatan atau bahkan target-target itu membantu desa untuk makin cepat ya, terakselerasi ya, makin maju dari berbagai arah ya. Ini kan 17 goal gitu ya. Dan SDGs ini memang seharusnya dapat memberi kerangka kerja ya untuk melengkapi ya kebijakan pembangunan di desa itu. Nah itu posisinya, dan sejumlah keuntungan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan SDGs desa itu adalah pertama, nanti pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang desa itu makin lengkap karena di dalam SDGs ini mempersyaratkan prinsip leave no one behind atau no one left behind gitu. Jadi dari aspek manusianya itu pembangunan itu harus menyentuh atau tidak boleh mendiskriminasi gitu ya, mendiskriminasi manusia dari sisi kelompok sosiologisnya ya, misalnya dari aspek gendernya, laki dan perempuan, kemudian kenormalan manusia itu ada yang kebetulan, ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian masyarakat adat yang tinggal di desa tetapi kemudian belum beruntung misalnya gitu. Lalu yang berikutnya keuntungannya adalah di dalam membangun nanti ada tidak ada lagi leave no place behind. Jadi selain no one left behind juga ada no place, no tempat ya yang tertinggal gitu. Jadi di desa itu kan juga saya kira ada kampung-kampung ya, kemudian juga ada kewilayahan yang berbeda karakteristik geografisnya ya. Misalnya kalau di daerah pegunungan itu saya di Wonosobo ya, di desa Igilmanak itu kan lokasi desanya kan begitu terbatasi oleh lingkungan geografis gitu. Pusat kotanya
di satu rumpun, terus wilayahnya luas sekali. Nah itu kan nggak boleh tertinggal itu ya. Artinya tidak boleh ada disparitas atau inequality ya dalam proses pembangunannya itu. Nah, maka biasanya di desa ini sudah ada yang mengembangkan yang no place left behind itu dengan membuat pembangunan berdasarkan kewilayahan itu. Dia bikin region ya, kawasan-kawasan. Ya kawasannya juga disesuaikan dengan budaya lokal, sehingga ada yang menata kawasannya dengan kawasan misalnya yang pertama itu kahuripan misalnya ya. Pembagian zona wilayah pembangunan di desa itu bisa dilakukan. Di kabupaten juga ada, di provinsi ada. Zona kawiwitan misalnya di kawasan depan gitu ya. Ketika tamu mulai pada masuk berdatangan, nah itu zona kawiwitan. Ada lagi setelah itu nanti ada zona sekeco misalnya, kawasan pemusatan untuk manajemen yang terkait dengan kehidupan ya sehari-hari. Dan zona kahuripan, tempat untuk tinggalnya warga penduduk. Kemudian ada zona kemuliaan misalnya gitu. Itu variasi-variasi bagaimana desa-desa itu secara lokalistik gitu ya mengadaptasikan atau mengembangkan melaksanakan SDGs itu dalam konteks prinsip tidak ada tempat yang boleh tertinggal lagi untuk ditangani gitu. Lalu selanjutnya keunggulan yang ketiga adalah SDGs itu memberi ruang untuk ada akses terhadap sumber-sumber pembangunan yang lain gitu ya. Jadi kalau sejadi dalam undang-undang desa atau bahkan undang-undang perencanaan pembangunan itu belum mengakomodasi tentang prinsip integrasi dan kemitraan gitu ya. Nah di dalam SDGs ini kan memungkinkan ada kemitraan dan disitulah ada sumber-sumber akses ya, sumber-sumber resources pembangunan gitu ya. Resources pembangunan kan bisa finansial, bisa juga pengetahuan gitu ya, bisa juga nanti soal finansial, kemudian kemampuan, standarisasi dan lain-lain lah ya, jaringan ya. Nah itu kan sudah ditetapkan dalam SDGs itu. Sumber-sumber itu terdapat pada POAV itu ya. Jadi memang pemerintah, parlemen ya, kemudian akademisi, lalu organisasi masyarakat dan sipil, lalu filantropi dan pelaku usaha gitu. Dan juga kemitraan dari yang lain gitu ya. Nah itu SDGs memberi peluang untuk itu. Lalu SDGs ini bisa yang berikutnya adalah bagi mereka yang melaksanakan SDGs mau tidak mau nanti ada Sustainable Development Roadmap ya untuk kepemimpinan di desa. Nanti memang ada kewajiban untuk membuat bagaimana 5 tahun ke depan gitu ya desa itu akan diarahkan gitu menuju ke pencapaian goals. Nah itu, jadi keuntungannya begitu, Mbak. Menurut saya maka SDGs dan pembangunan desa itu sebenarnya 2 tapi 1 gitu, dualitas. Jadi kalau melaksanakan pembangunan desa dengan sungguh-sungguh itu sesungguhnya sama dengan melaksanakan SDGs ya, atau sebaliknya melaksanakan SDGs sebenarnya melengkapi gitu ya pembangunan di desa itu. Nah lalu dengan adanya SDGs itu masing-masing desa itu memang diharapkan ada kreativitas terutama kegiatan-kegiatan gitu ya yang unik gitu ya untuk menuju pencapaian goal yang mana gitu. Dan goal ditetapkan berdasarkan pada potensi ya, misalnya ini kan di Kementerian Desa kan sudah ditetapkan nama-nama desa ya, nama-nama desa yang akan dituju gitu ya, misalnya desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan gitu kan. Nah itu misalnya yang akan dituju, maka untuk mengarah kecapaian itu desa boleh berkreasi gitu ya. Nah kreasinya itu menurut saya kita bisa mengembangkan dengan cara pandang kalau dalam kampus itu kan harapan
di desa itu warga masyarakatnya itu memiliki mata pencaharian yang sustainable gitu, yang disebut sebagai sustainability livelihood gitu. Ini kan banyak desa yang sebenarnya punya aset ya, modal, kapital, apakah itu sumber daya manusianya, alamnya, kemudian juga potensi-potensi ekonomi, itu belum tergarap dengan bagus untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penciptaan mata pencarian yang sustainable gitu. Nah itu dengan undang-undang desa yang memungkinkan desa membuat peraturan, policy, kebijakan, itu bisa diarahkan satu peraturan-peraturan yang mengarah kepada penciptaan warga untuk bisa bermata pencaharian secara berkelanjutan gitu. Menurut saya begitu, Mbak. Baik Pak Amiruddin dan kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa memperingati 7 tahun Undang-Undang Desa. Ya, kembali lagi di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa, dan hari ini kita memperingati 7 tahun Undang-Undang Desa. Saya ke Bu Agnes dari SDG Center ITS. Bu Agnes, seperti yang kita ketahui, mungkin kerabat desa, baik yang hadir di Zoom maupun di YouTube juga dapat memperhatikan bahwa bila kita bicara tentang desa, kita berdiskusi tentang desa di media apapun, entah itu tatap muka, melalui Zoom, ataupun media lainnya, seringkali kehadiran perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Mungkin bukan hanya saya menyadari, dan apakah ini kemudian ada kaitannya dengan Undang-Undang Desa dan SDGs Desa? SDGs Desa nomor 5 menyebutkan bahwa kita harus meningkatkan keterlibatan perempuan di desa dengan mengharus utamakan gender. Bahwa keterlibatan perempuan harus ditingkatkan sehingga terjadi pengaruh utama gender dan tidak membedakan. Bu Agnes. Selamat pagi Bu Agnes. Assalamualaikum. Maaf Bu, Ibu masih termute. Oke, sudah. Terima kasih. Ya Bu Agnes, bukan saya saja ya Bu yang memperhatikan bahwa setiap kita bicara atau diskusi tentang desa, seringkali kehadiran atau keterhadiran perempuan itu cukup sedikit dibanding laki-laki. Apakah ini, bagaimana Bu? 7 tahun Undang-Undang Desa, apakah ini ada perubahan atau bagaimana Bu? Ini pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang sangat menarik ya, terutama bagi perempuan ya, bagi kita yang perempuan. Kenapa sih perempuan itu jadi kalau zaman dulu namanya konco wingking gitu ya. Jadi tempatnya di belakang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau diakui atau tidak, sebetulnya konco wingking itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Karena secara teman saya bilang secara biologis itu ternyata memang perempuan tuh memang ditakdirkan untuk harus kuat gitu ya, setelah pengalaman secara biologisnya tuh kan hamil, menstruasi, itu kan sesuatu yang menempa perempuan itu menjadi kuat. Jadi kekuatan perempuan di negara-negara maju itu saya pernah belajar tentang itu, bahwa kalau perempuannya itu bisa berkiprah di pemerintahan atau di aktivitas bisnis terutama itu sebanyak 60%, maka negara itu maju. Jadi mengapa di SDG itu juga ada salah satu tujuan yang mengenai gender gitu ya, untuk menempatkan perempuan menjadi punya posisi yang bagus gitu ya di dalam segala hal. Nah, diakui atau tidak, sebetulnya sebetulnya perempuan ini kan sudah punya peran banyak, walaupun mungkin tidak tercatat ya. BPS sendiri juga mengakui, misalnya begini, perempuan istri dari nelayan misalnya, dia itu bekerja loh, membantu suaminya, kemudian membersihkan ikan dan sebagainya. Tapi nanti kalau tercatat di BPS itu dia sebagai ibu rumah tangga, ya. Jadi dia tidak dicatat sebagai orang yang diakui
punya pekerjaan karena dia membantu suami tadi. Ya, padahal itu sebetulnya bernilai ekonomi. Demikian juga ibu-ibu yang bekerja di rumah, misalnya dia catering atau apa gitu, itu belum tentu tercatat sebagai dianggap sebagai pekerja. Itu salah satu. Jadi sebetulnya pengakuan yang di kita itu kurang. Tapi kalau kontribusi perempuan sebetulnya sudah sangat banyak. Tapi pengakuannya kurang karena dicatat pun tidak gitu, ya. Itu yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat di dalam secara formal, misalnya ya di pemerintah desa tadi itu, kan memang jarang perempuan itu menjadi pejabat desa. Ya. Banyakan itu semuanya laki-laki gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperjuangkan. Jadi karena sebetulnya perempuan itu punya kelebihan adalah ketelatenan. Ya, misalnya saja yang khusus untuk melakukan pencatatan atau pendataan. SDG desa itu menurut saya banyak sekali yang harusnya bisa dimonitor melalui pencatatan, jadi melalui data. Nah, itu biasanya yang telaten begitu-begitu itu kan perempuan. Kenapa tidak dimasukkan saja di dalam struktur organisasi desa misalnya seperti itu. Jadi tidak sebagai pembantu yang konco wingking tadi, tetapi memang dia eksis gitu. Nah, ini mungkin perlu. Tetapi kalau saya melihat struktur dari desa sendiri, ya, dengan adanya SDG desa, saya melihat begini, SDG desa itu adalah kewajiban desa. Ya, mudah-mudahan setelah itu kan ada peraturan menteri yang menjelaskan, mempertegas mengenai kewajiban desa ini menjalankan SDG desa. Jadi artinya tidak boleh ada desa yang tidak menjalankan SDG desa. SDG desanya sendiri sudah keluar, tapi peraturan yang mewajibkan desa untuk menjalankan SDG desa itu juga akan akhirnya berakibat kepada posisi perempuan yang lebih jelas tadi itu. Nah, saya kembali kepada struktur dari pemerintahan desa ya, yang saya lihat sepintas di dalam undang-undang desa pun sangat sederhana strukturnya itu dengan kewajiban SDG yang luar biasa besar, itu kan sangat-sangat sederhana. Yang kedua adalah konsep pengembangan desa atau konsep pembangunan desa itu tidak sama dengan kota. Kalau kota ada wali kota, kemudian dia punya struktur organisasi yang jelas gitu ya. Sedangkan desa ini kan konsepnya pemberdayaan. Konsepnya itu pemberdayaan, gotong royong yang gitu-gitu. Itu kelemahannya kalau menurut saya ya, kalau gotong royong dan pemberdayaan itu kelemahannya kan memang tidak terstruktur. Sementara tugasnya besar gitu. Ya, sementara tugasnya besar. Nah, ini mungkin perlu diperjelas. Ya, ini di luar yang soal gender tadi ya Mbak ya. Karena saya juga merasa loh, SDG ini tugasnya luar biasa besar, tapi kemudian setelah saya lihat sepintas di undang-undangnya itu kan memang undang-undang keluar duluan ya memangnya ya. Tetapi mungkin kurang support gitu. Nah, mungkin ini perlu dipikirkan apakah di dalam peraturan presiden atau di dalam peraturan peraturan menteri misalnya akan diperjelas atau diperbesarlah kemampuan desa untuk bisa menjalankan SDG desa tadi itu. Ini saya usulannya perlu dicermati lagi saya kira ya. Karena kalau tidak ini nanti SDG desa ya tinggal jadi SDG tidak ada yang berkemampuan untuk menjalankan itu gitu. Nah, saya sisipkan ini Pak Koco usulan untuk memperjelas implementasi dari SDG desa mungkin tidak dalam undang-undang tetapi di dalam peraturan presiden atau di dalam peraturan menteri untuk bisa memperkuat kemampuan desa untuk menjalankan SDG desa karena itu berat. Jadi kewenangan yang dibuat di dalam undang-undang itu mungkin perlu dicermati lagi apakah setara dengan tugasnya. Itu ya. Nah, kembali kepada perempuan tadi. Nah, kalau misalnya mau dibuatkan strukturnya lebih jelas atau bukan struktur lah ya, dibuatkan kontribusi lebih jelas dari perempuan di desa. Mungkin memang perlu dibantu
bagaimana merancangnya gitu ya. Karena tidak bisa, ayo kita gotong royong gitu, nggak terukur itu. Kalau yang seperti itu nggak akan terukur. Tetapi kalau misalnya memang dibutuhkan ada tim ad hoc di dalam desa untuk menjalankan A, B, C, D, itu menjadi terukur, menjadi lebih jelas. Saya kira kalau dikembalikan kepada undang-undang desa, itu karena penataan desa itu di bawahnya pemerintah daerah, ya ada salah satu pasal yang menyebutkan begitu ya, penataan desa itu di bawah pemerintah daerah. Berarti sekarang pemerintah daerah yang diajari untuk bisa menata desa itu dengan melibatkan perempuan lebih banyak gitu. Saya kira itu menjadi sangat penting supaya keterlibatan perempuan itu jelas dan terukur. Nah ini banyak sekali potensi-potensi desa yang ingin dipotret kemarin yang kita pelajari ya, yang ingin dipotret itu banyak sekali. Tetapi siapa yang akan mengerjakan nantinya? Kalau kita tidak menata organisasi di dalam desa itu sendiri secara lebih baik gitu. Sehingga nanti ada siapa berkewajiban apanya itu jelas. Ini semuanya kan kewajibannya Pak Kepala Desa. Nah, Kepala Desa ini dibantu oleh siapa? Kalau wali kota enak ada kepala dinas gitu ya. Banyak kepala dinas jenisnya. Sedangkan desa itu kan tidak ada kepala dinasnya di level desa maksud saya. Ya, itu kan keroyokan gitu akhirnya tugas-tugasnya. Karena tergabung dalam struktur yang terlalu kecil ya. Saya kira seperti itu. Nah, nanti dalam hal di situ kalau saya usul ya ada unsur gendernya gitu. Ada aturan-aturan soal gender. Saya kalau rapat dengan NGO asing gitu itu kan selalu di absen laki-laki atau perempuan. Pertama kan saya nanya ada apa sih ditanya laki-laki apa perempuan? Di absen loh ini. Ya kan? Ternyata memang untuk dihitung bagaimana kontribusi perempuan di rapat itu gitu ya. Nah ini kalau dalam skala lebih besar kan harus dihitung lebih besar lagi gitu. Jadi ibu-ibu PKK segala macam itu bukan harus jelas gitu. Sekarang kan ibu PKK ya dia suka-suka dia mau apa, ya kan? Tapi bagaimana ibu PKK itu berkontribusi desa kan nggak ditanya, ya kan? Kan dia arisan sendiri, punya usaha sendiri. Tetapi bagaimana kontribusinya kepada desa nggak ditanya gitu. Saya rasa itu penting sekali untuk bisa lebih diposisikan lebih jelas lagi. Kok Darwis isinya cowok-cowok semua itu masih muda-muda kan, cowok-cowok semua, ceweknya nggak ada. Padahal wisata itu mungkin lebih telaten sebagian itu diurusi oleh mbak-mbak gitu ya. Nah tapi karena tidak ada aturannya ya cowok semua gitu. Nah ini jadi artinya begini, SDG itu perlu diterjemahkan lagi di dalam kegiatan-kegiatan yang terukur. Kita bicara soal gender, tetapi kita tidak menyuruh bahwa itu harus ada perempuannya sekian persen yang nggak akan ketemu nanti kan gitu. Ya. Nah ini juga sekaligus mungkin Pak Koco kalau menurut saya nih perlu kita bicara dengan BPS, ya karena BPS itu kan yang akan mengukur keterlibatan perempuan berapa persen gitu ya. Nah kalau dia sendiri punya definisi yang berbeda dengan yang kita inginkan, ya akhirnya nggak terukur ya seperti tadi yang saya contohkan. Ibu PKK yang punya usaha-usaha itu nggak terukur loh. Dia tetap diukur sebagai ibu rumah tangga. Ini pernah saya diskusikan dengan BPS. Ya. Baik Bu Agnes, berarti kalau bisa saya dapat tarik kesimpulan bahwa peran perempuan di desa bagaimana? Ternyata kita benar-benar berperan penting di desa, namun tidak terukur dan hal ini menjadi kita seakan-akan tidak ada perannya bisa dihitung ya Bu ya. Saya ke Pak Suryo Koco Bu sebagai penutup. Pak Suryo Koco menutup spesial edisi hari ini 7 tahun Undang-Undang Desa. Tadi kita bicara tentang perempuan, kita bicara juga tentang sudah seberapa jauh kemajuan desa dari sejak ada Undang-Undang Desa. Lalu sudah kita juga bicara tentang apa saja bentuk perubahan di desa yang terjadi setelah ada Undang-Undang Desa dan bagaimana Undang-Undang Desa kemudian terkait dengan SDGs Desa. Pak Suryo Koco. Terima kasih. 7 tahun Undang-Undang Desa, menurut saya memang masih ada bagian-bagian yang
kemudian ini belum tersosialisasikan dengan tepat atau belum teraplikasikan sepenuhnya atas semangat Undang-Undang Desa itu. Itu satu. Yang kedua, ini terlihat dari mana? Dari apa yang kita temukan hari ini, pagi ini, taruh kata, seperti Mas Arief tadi menyampaikan, satu proses perjalanan Undang-Undang Desa itu dari 2012. Sebenarnya enggak, Undang-Undang Desa itu berproses itu mulai dari 2006 dan saya ada dokumentasinya. Artinya ada perjalanan panjang yang kemudian kita harus memperjuangkan itu. Kemudian tentang gender memang di Undang-Undang Desa sudah ada memperhatikan gender, cuma masih spesifik tentang Badan Permusyawaratan Desa. Artinya ada kewajiban untuk kemudian keberadaan perempuan dalam permusyawaratan desa. Ini ada di undang-undang. Dan yang menarik adalah seperti yang Ume tadi sampaikan, ini tradisi baru. Kita memperingati tanggal lahir Undang-Undang Desa 15 Januari 2004 ditandatangani, walaupun dinyatakan sah oleh DPR itu jauh sebelumnya, tapi ini menjadi tradisi baru yang kemudian ayo bersama-sama kita cermati. Dan satu lagi, Undang-Undang Desa itu dengan adanya Omnibus Law kemarin itu ada bagian yang kemudian secara tidak langsung sudah dilakukan revisi atau perubahan. Dan perjalanan 7 tahun sebuah undang-undang, saya pikir memungkinkan juga untuk kemudian kita melakukan evaluasi atau melakukan revisi atas undang-undang itu. Dan spesial SDGs Desa hari ini, menurut saya kita mendapatkan banyak pencerahan tadi dari Bu Agnes, Mas Amir, dan juga utamanya Prof. Yoyon tadi. Dan sebagai penutup saya perlu sampaikan, seperti biasanya SDGs Desa selesai acara live, kita ada masih berjalan di Zoom meeting, tapi untuk kali ini sepertinya tidak. Kenapa? Karena nanti TV Desa akan ada live jam 8 sampai jam 11, itu live interaktif. Zoom meetingnya memang terbatas, kita share, bisa menghubungi teman-teman dari TV Desa, nanti kita share, nanti di grup juga boleh saya share untuk untuk akses Zoom meetingnya. Dari jam 8 sampai jam 11 kita akan bicara tentang 7 tahun Undang-Undang Desa, bincang bareng pegiat dan penggiat. Jadi kita bedakan antara pegiat dan penggiat. Pegiat itu pelakunya, penggiat itu yang memotivasi. Dan alhamdulillah sudah confirm bersedia hadir itu hampir separuh dari penyusun Undang-Undang Desa. Jadi anggota Pansus RUU Desa sepakat untuk hadir. Kita akan dengar pada saat ibarat kata gini, ini agak melewat dikit, ibarat kata bayi lahir, bidan itu hanya membantu melahirkan, tetapi yang paham keinginan pengen melahirkan anak seperti apa pasti bapak dan ibunya. Nah, ini makanya nanti jangan lupa teman-teman bisa bergabung. Kita akan dengarkan sebenarnya para penyusun Undang-Undang Desa itu harapannya seperti apa, dan kita bisa diskusikan. Beberapa tokoh juga siap menyatakan siap hadir dari organisasi-organisasi profesi perangkat desa. Saya pikir itu Umay yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa nanti di pukul 8 sampai pukul 11, 3 jam full kita akan bicara tentang Undang-Undang Desa. Silakan. Ya, Bapak Ibu kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, dan hari ini selamat 7 tahun Undang-Undang Desa. Sarapan SDGs Desa bersama kami Desa akan kembali setiap Senin hingga Jumat pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, selalu di TV Desa. Sampai jumpa, saya Humaira Muswar dan kru dari TV Desa, kami undur diri terlebih dahulu. Kita akan kembali di pukul 8 hingga pukul 11 untuk memperingati 7 tahun Undang-Undang Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.